Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Studio Malam. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari kami. Di video kali ini, kita akan bahas kisah yang penuh ketegangan tentang dendam, kekuatan gaib, dan harga mahal yang harus dibayar. Sebuah cerita yang gak cuma bikin merinding tapi juga penuh pelajaran tentang pilihan hidup. Penasaran gimana akhir dari dendam ini? Saksikan sampai selesai. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi jalan berbatu di desa Cisurupan, Garut Utara. Udara dingin menusuk kulit. Samar terdengar suara binatang malam bersahutan dari kejauhan. Rumah kayu tua di pinggir desa itu masih berdiri kokoh, temaram diterangi lampu minyak di dalamnya. Di rumah itulah Abah Rashid tinggal, seorang dukun yang sudah dikenal luas di wilayah Garut karena ilmunya yang dipercaya banyak orang bisa menyelesaikan urusan gaib, termasuk santet. Suara ketukan pelan di pintu depan memecah keheningan malam. Abah Rashid yang sedang duduk di ruang tengah, membakar dupa di atas meja kecil, segera berdiri. Tubuhnya yang sudah mulai membungkuk karena usia perlahan melangkah ke arah pintu. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya pelan sambil membuka pintu. Di balik pintu, berdiri seorang perempuan muda. Berwajah cantik, tapi sorot matanya tajam, penuh dendam. Dia memakai jaket tebal, rambut panjangnya dikunci rapi. Perempuan itu adalah Rina, warga dari desa tetangga yang sengaja datang malam itu. "Permisi bah, saya Rina, mau minta tolong," ucapnya. Suaranya terdengar datar tapi serius. Abah Rashid mengangguk, mempersilakan Rina masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah. Aroma dupa menyelimuti ruangan. Di pojok ruangan tergantung beberapa boneka kain berwarna putih dan merah yang digantung dengan benang hitam. Di meja tampak botol-botol kecil berisi cairan aneh, serta foto-foto orang yang sudah kusam. "Apa keperluanmu malam-malam begini, Neng?" tanya Abah Rashid sambil menatap lekat wajah Rina. Rina menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah foto dari dalam tas kecilnya. Ia letakkan foto itu di atas meja. Di foto itu, terlihat seorang perempuan dewasa mengenakan jilbab hijau toska, senyum. Di wajahnya terlihat teduh. "Perempuan ini, bah, namanya Sari. Saya mau dia dilenyapkan," ucap Rina tanpa ragu, suaranya tegas. Alis Abah Rashid mengernyit. Ia menatap foto itu beberapa detik, lalu kembali menatap Rina. "Kenapa? Apa masalahmu dengannya?" tanyanya pelan. "Sari itu istri dari pria yang saya cintai, bah. Kalau dia masih hidup, saya tidak mungkin bisa menikah. Dengan pria itu, saya sudah usaha dengan cara biasa, tapi dia terlalu kuat. Makanya saya kesini," jelas Rina. Nada bicaranya semakin dalam, penuh amarah. Abah Rashid mengelus janggut tipisnya. Matanya tak lepas dari foto Sari. Ada sesuatu yang berbeda dari perempuan di foto itu. Entah kenapa saat ia tatap wajah Sari, tubuhnya merasa sedikit dingin. Seperti ada kekuatan lain yang tidak kasat mata melindungi perempuan itu. "Saya rasa perempuan ini tidak sembarangan, Neng. Saya merasakan ada penjaga gaib yang kuat di sekitarnya," ucap Abah Rashid. Suaranya pelan tapi tegas. Rina menggeser tubuhnya lebih dekat ke meja. "Saya tidak peduli, bah. Saya sudah siapkan uang. Berapapun Abah minta saya bayar. Yang penting dia lenyap," ucapnya sembari membuka dompet dan menunjukkan tumpukan uang tunai. Sejenak, Abah Rashid terdiam. Hatinya mulai goyah. Ia memang sudah sering menerima pekerjaan seperti ini, tapi kali ini ada perasaan aneh yang membuat pikirannya ragu. Namun, bayangan uang yang ditawarkan Rina perlahan mengikis keraguannya. "Kalau begitu, ikut saya. Kabel, kita mulai sekarang," ucap Abah Rashid akhirnya sambil berdiri. Rina mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka berjalan ke ruangan belakang. Sebuah kamar gelap penuh alat-alat ritual. Di sudut ruangan sudah tersedia ayam cemani, seekor ayam hitam, legam yang dikenal dalam dunia perdukunan. Di meja kayu, Abah Rashid menyiapkan kain putih, jarum, benang hitam, serta sebuah boneka kecil. Tanpa banyak kata, Abah Rashid menggorok leher ayam cemani. Darah segar ditampung ke dalam tempurung kelapa. Ruangan itu semakin dipenuhi bau anyir dan asap dupa. Tubuh Rina sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tegas. Matanya penuh harapan agar rencana jahatnya berhasil. Abah Rashid mencelupkan jarinya ke dalam darah ayam, lalu menuliskan nama Sari di atas boneka putih itu. Setelah itu, ia mulai membacakan mantra yang hanya dimengerti olehnya. Suaranya semakin lama semakin lantang, udara dalam ruangan berubah. Panas, bau darah dan dupa makin menyengat. Namun di tengah ritual itu, tiba-tiba tangan kanan Abah Rashid terasa dingin seperti kaku.
Dadanya juga mulai sesak, jari-jarinya gemetar tak terkendali. Tapi ia tetap melanjutkan mantra, berharap semua berjalan lancar. Dalam hatinya Abah Rashid mulai merasa gelisah, perasaan ragu dan takut bercampur jadi satu. Tapi ia sadar, ia sudah terlalu jauh melangkah. Ritual malam itu terus berlanjut, namun di dalam hati Abah Rashid, bayangan wajah perempuan di foto itu terus terngiang, membuat pikirannya tidak tenang. Perlahan, keringat dingin mengucur dari pelipisnya, tubuhnya mulai terasa lemas, tapi ia memaksa untuk tetap menyelesaikan ritual tersebut. Ruangan semakin panas, bau anyir darah semakin pekat, sementara suara mantra dari mulut Abah Rashid semakin lirih, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Rina menatap semua proses itu dengan sorot mata tajam, menunggu hasil yang ia inginkan. Tanpa sadar apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab ini berakhir saat suasana ruangan semakin mencekam, udara terasa sesak, dan Abah Rashid mulai merasa tubuhnya tidak bergerak seperti biasa. Dalam hatinya, ada perasaan takut yang sulit dijelaskan, seakan ada yang mengintai dari balik gelapnya ruangan itu. Udara dalam ruangan makin panas. Bau anyir darah ayam cemani bercampur dengan asap dupa memenuhi seluruh sudut. Tubuh Abah Rashid basah oleh keringat. Tangannya yang masih memegang boneka putih perlahan bergetar. Sorot matanya mengarah ke Rina, yang duduk di pojok ruangan, menunggu hasil ritual itu dengan tatapan tajam. Abah Rashid memaksakan diri, melanjutkan mantra. Tulisan nama Sari yang baru saja ia coretkan dengan darah ayam di atas kain boneka itu mulai mengering. Jari-jari tangannya semakin kaku, seakan-akan ada sesuatu yang menahan gerakannya. "Neng, kamu yakin betul soal ini?" tanya Abah Rashid. Suaranya parau, napasnya mulai berat. Rina mengangguk cepat. "Lanjutkan saja, Bah. Saya mau dia merasakan sakit. Jangan berhenti," ucapnya tegas tanpa memalingkan wajah. Abah Rashid kembali membaca mantra. Kata-kata asing yang sulit dipahami terdengar bergema di dalam ruangan. Sesaat kemudian, hawa panas semakin menjadi-jadi. Lampu minyak di pojok ruangan bergetar seolah hampir padam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, jari kelingking tangan kiri Abah Rashid terpotong sendiri, jatuh ke lantai kayu. Darah segar langsung mengucur, membuat matanya membelalak. "Astagfirullah," gumamnya. Tubuhnya mulai gemetar. Rina ikut terkejut, tapi wajahnya masih menunjukkan rasa penasaran. "Bah, kenapa?" tanyanya cepat. Abah Rashid tak menjawab. Tubuhnya mulai sulit dikendalikan. Jari-jari lain di tangan kirinya menyusul, terpotong satu persatu, seakan ada pisau tak terlihat yang mengirisnya. Darah membasahi lantai, membuat ruangan semakin bau amis. "Berhenti, Bah! Hentikan!" Rina panik bangkit dari duduknya, tapi sudah terlambat. Tubuh Abah Rashid mendadak terangkat ke udara. Lehernya tertekuk, punggungnya terasa seperti ditekan benda berat. Dalam hitungan detik, tubuh itu dibanting keras ke lantai. Suara retakan tulang terdengar jelas, diiringi rintihan tertahan dari mulut Abah Rashid. Rina berdiri kaku, wajahnya pucat. Matanya menatap tubuh Abah Rashid yang tergeletak lemah di lantai. Jari-jari yang putus berserakan, darah mengalir ke arah sudut ruangan. Dari balik bayangan di pojok ruangan, sosok perempuan muncul perlahan, rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya putih bersih. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam menusuk, penuh ancaman. "Kau berani ganggu keturunan kami?" Suara perempuan itu pelan, tapi tegas. Abah Rashid yang tergeletak memaksakan diri. Tubuhnya gemetar, rasa sakit menjalar dari punggung hingga ke jari-jarinya yang terpotong. Matanya membesar saat mengenali aura kuat dari sosok itu. "Jangan, saya tidak tahu." Suara Abah Rashid terbata. Napasnya tersengal. Perempuan berkebaya itu melangkah mendekat. Tatapannya tetap dingin. "Sekali lagi kau sentuh darah keturunanku, nyawamu habis di tempat ini," ucapnya pelan, tapi tegas. Rina berdiri membeku, tak mampu berkata-kata. Tubuhnya ikut gemetar melihat kejadian di depan matanya. Ia baru sadar, target yang ia incar bukanlah perempuan biasa. Sosok perempuan berkebaya perlahan menghilang. Tubuhnya seperti larut bersama asap dupa yang memenuhi ruangan. Bau melati samar-samar tercium, menyisakan ketegangan di antara Abah Rashid dan Rina. Abah Rashid terbaring lemah, wajahnya pucat, darah masih mengalir dari bekas potongan jarinya. Batinnya diliputi penyesalan yang bercampur rasa takut. Tapi semua sudah terlanjur. Tubuhnya tak lagi kuat, nafasnya tersengal, dan pikirannya kalut tak menentu. Namun perasaan bahwa semuanya belum selesai justru semakin menghantui pikirannya. Tubuh
Abah Rashid masih tergeletak lemah di lantai ruang ritualnya. Darah yang mengalir dari jari-jari Nia yang terpotong belum berhenti. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi pikirannya sudah kosong. Sosok perempuan berkebaya putih itu menghilang. Begitu saja, meninggalkan bau melati yang samar-samar masih tercium di ruangan. Di sudut ruangan, Rina berdiri gemetar. Matanya masih menatap boneka putih yang kini tergeletak kotor berlumuran darah di Tempot Lane. Di kota Garut, tepat di rumah mewah di kawasan Tarogong, Sari tengah mondar-mondir di ruang tengah. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Suaminya belum juga pulang, padahal biasanya ia selalu tiba sebelum maghrib. Rasa gelisah sudah sejak tadi mengganggu pikirannya. Sari berhenti di depan jendela besar yang menghadap ke halaman rumah. Hujan baru saja reda. Jalanan tampak basah berkilau. Ia menghela napas, menatap ke arah luar, berharap mobil suaminya segera muncul. Tapi yang terlihat hanya jalanan kosong. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak seperti ditekan benda berat. Sorry, Mama Ganji. Dada dengan kedua tangan, tubuhnya limbung. Ya Allah, kenapa ini? Gumamnya pelan. Napasnya mulai tersengal. Belum sempat ia duduk. Rasa sakit di kepalanya menyusul, seperti dipukul benda keras. Sorry, Merinjes. Berjalan terhuyung menuju sofa. Kakinya lemas, pandangannya mulai kabur. Brok, sebuah suara keras terdengar. Dari ruang tamu, Sari menoleh pelan. Matanya membelalak saat melihat bingkai besar foto pernikahannya jatuh dari dinding, pecah berantakan di lantai marmer. Pecahan kaca tersebar, sebagian terinjak oleh kakinya yang nyaris terjatuh. Ya Allah, Sari berusaha memanggil suaminya, tapi suaranya tertahan. Napasnya semakin sesak. Tubuhnya jatuh terkulai di sofa, matanya terpejam, kesadarannya menghilang. Dalam kondisi setengah sadar, samar-samar Sari mendengar suara garukan dari belakang sofa. Suara itu makin lama makin dekat. Tubuhnya yang lemas tak bisa bergerak. Hanya matanya yang perlahan membuka. Sosok menyeramkan muncul di depannya. Seorang perempuan berambut panjang terurai, kepalanya hampir terputus, menggantung miring ke sisi kiri. Darah segar masih mengucur dari lehernya. Di bagian lehernya menancap sebilah kapak kecil yang penuh noda merah. Sari menahan napas. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, tapi ia tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat, tangannya yang berkuku panjang mengelus pipi Sari. Suaranya parau, disertai bau busuk menusuk hidung. Sebentar lagi wajah cantikmu ini akan kurobek. Gumamnya seraya tertawa pelan. Cakar hitamnya mulai mengarah ke wajah Sari, siap mencabik kulitnya. Tapi sebelum sempat menyentuh, sosok itu mendadak berhenti. Tubuhnya menegang. Dari sudut ruangan, sosok Nyi Melati muncul. Masih dengan kebaya putih, rambut disanggul, wajahnya tenang tapi penuh kewibawaan. Tanpa bicara, Nyi Melati melangkah ke arah makhluk itu. Telapak tangannya dikepalkan lalu diarahkan ke tubuh jin perempuan berkepala miring itu. Tubuh makhluk itu terangkat, lalu seperti dilempar ke atas langit-langit rumah. Suara keras terdengar, diikuti retakan seolah tubuh itu dibelah dua. Darah dan potongan tubuhnya jatuh ke lantai, lalu perlahan terbakar dengan sendirinya, menyisakan abu hitam dan bau gosong. Sari yang masih terbaring lemas di sofa, perlahan mulai sadar. Nafasnya berat, tubuhnya masih gemetar, matanya terbuka, menatap ke sekeliling ruangan yang kini kembali sunyi. Sosok Nyi Melati berdiri di ujung ruangan, menatap ke arahnya. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya pandangan tajam yang seolah memberikan peringatan. Perlahan, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma melati di ruangan itu. Sari terduduk di sofa, memegangi dada. Tubuhnya masih lemas, keringat dingin mengalir di pelipis. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, pecahan kaca masih berserakan. Bau asap bekas pembakaran masih tersisa. Dalam pikirannya, Sari mulai sadar, ada sesuatu yang mengincar hidupnya. Tapi ia belum tahu siapa pelakunya. Perasaan takut bercampur, bingung memenuhi pikirannya. Semua yang baru saja terjadi terasa nyata, tapi ia tak paham apa penyebabnya. Sari memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas, sementara dadanya masih terasa sesak dan pikirannya tak kunjung tenang. Darah masih mengalir di lantai rumah kayu milik Abah Rashid. Tubuhnya terkapar lemah di ruang belakang, napasnya berat, punggung terasa remuk, dan jari-jarinya yang terpotong berserakan di lantai. Aroma dupa yang masih terbakar bercampur dengan bau amis darah membuat suasana semakin pengap. Rina lebih dulu pergi meninggalkan rumah itu, entah karena takut atau kecewa dengan hasil ritual yang berantakan. Abah Rashid hanya bisa terbaring. Tubuhnya sulit digerakkan,
Sendi-sendinya seperti lepas, sementara pikirannya dipenuhi penyesalan. Keinginannya menerima uang dari Rina kini berubah jadi malapetaka. Keringat dingin membasahi wajahnya, matanya menerawang ke atap rumah yang reot. Dalam hati ia sadar, dirinya sudah kalah, bukan hanya secara fisik, tapi juga harga dirinya sebagai dukun yang selama ini dikenal sakti. Beberapa jam kemudian, terdengar suara langkah kaki memasuki rumah. Seseorang membuka pintu depan dengan perlahan. Langkah itu berat tapi tegas. Suara kayu lantai berderit tiap kali diinjak. Tak lama sosok pria parubaya masuk ke ruang belakang, menatap tubuh lemah Abah Rashid yang terkapar. "Rashid," suara itu terdengar dalam, penuh tekanan. Abah Rashid menoleh pelan. "Aa Giman," ucapnya lemah. Abah Giman, kakaknya sendiri, berdiri di sampingnya. Tubuhnya lebih besar, wajahnya keras, sorot matanya tajam, dan di tangannya tergantung sebuah tas kecil berisi ramuan-ramuan. Di lehernya melilit kalung yang terbuat dari taring binatang, tanda kepercayaannya terhadap ilmu hitam. "Apa yang kau lakukan sampai begini?" tanya Abah Giman. Suaranya dingin. Abah Rashid tidak langsung menjawab. Tubuhnya masih lemas, tapi matanya berkoke-koka. "Aku kalah. Aku salah." Suaranya tercekat. Abah Giman menggeleng. Wajahnya terlihat marah bercampur kecewa. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak hitam kental. "Ini minyak bintang dari Kalimantan, untuk penyambung tulang." "Tapi ingat, Rashid, kau harus sadar dunia kita ini keras. Kalau kau lembek, habis kau," ucapnya sembari mengoleskan minyak itu ke tubuh adiknya. Perlahan, bagian punggung dan tulung-tulung Abah Rashid yang patah mulai terasa hangat. Sendi-sendinya kembali tersambung. Rasa sakit berkurang meski tubuhnya masih terasa lemah. Jari-jari yang terpotong tetap tak bisa dikembalikan, tapi setidaknya ia bisa bergerak lagi. Beberapa menit suasana hening. Abah Giman duduk di lantai, memandang adiknya dengan sorot tajam. "Kau terlalu ceroboh. Siapa yang kau ganggu sampai begini?" tanyanya curiga. Abah Rashid menelan ludah ragu menjawab. Tapi pada akhirnya ia bercerita soal Sari, perempuan yang dilindungi kekuatan leluhur, dan tentang Nyi Melati, sosok gaib yang muncul menghancurkan ritualnya. Mendengar itu, wajah Abah Giman berubah muram. Ia tertawa kecil, namun nadanya mengejek. "Bodoh, kau kira semua orang bisa kau sentuh? Ada garis darah yang tak bisa kau lawan. Tapi kau malah mau dibayar buat bunuh dia," katanya geram. Abah Rashid menunduk. "Aku butuh uang, tapi lihat apa yang terjadi. Aku sudah kapok. Aku mau berhenti. Mau tobat. Cukup sudah hidup begini." Wajah Abah Giman berubah marah. "Tobat?" suaranya meninggi. "Hidup kita dari sini, dari ilmu ini. Semua orang takut padamu, takut padaku. Duit mengalir, kehormatan datang. Sekarang kau mau tobat, bodoh?" bentaknya. Abah Rashid diam, hatinya bergolak. Keinginannya berhenti semakin kuat, tapi ia tahu melawan kakaknya bukan hal mudah. Suasana ruangan tegang, keduanya saling tatap. "Kalau kau mau tobat, pergi dari sini. Jangan ngaku adikku lagi. Mulai sekarang, kau bukan saudara kandungku," ucap Abah Giman dingin, nadanya penuh amarah. Abah Rashid menahan sesak di dadanya. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Tapi ia sadar, keputusannya tak bisa ditarik lagi. Perlahan, ia berdiri dengan tubuh yang masih lemah, menatap kakaknya sekali lagi. "Kalau itu pilihan aku terima. Aku cuma mau hidup tenang," ucapnya pelan. Abah Giman berdiri, wajahnya tetap marah, matanya menatap tajam penuh benci. Sementara Abah Rashid melangkah perlahan keluar rumah, meninggalkan kakaknya yang masih berdiri kaku di dalam. Ruangan penuh dengan amarah yang belum padam. Di dalam hati Abah Rashid, rasa kecewa, takut, dan sesal bercampur jadi satu. Tapi tekadnya untuk berhenti dari dunia hitam sudah bulat, meski jalan ke depan masih gelap dan berat. Langkah kaki Abah Rashid perlahan menghilang di halaman rumah. Suara pintu kayu yang tertutup menjadi penanda berakhirnya perdebatan panas di dalam rumah itu. Abah Giman masih berdiri di tempat. Dadanya naik turun menahan marah. Wajahnya memerah. Matanya tajam menatap lantai bekas tempat adiknya terkapar. Dari dapur, Yayah berjalan mendekat dengan raut khawatir. Sejak tadi ia mendengar suara keras dan bentakan dari ruang tamu. Wajahnya cemas, kakinya melangkah perlahan. Kenapa kau marah besar sama Rashid? Dia itu adikmu sendiri, ucap Yayah hati-hati. Suaranya pelan. Abah Giman menoleh cepat. Sorot matanya tajam, alisnya mengernyit.
Kau bela dia juga sekarang? Suaranya keras, penuh tuduhan. Yayah kaget, tidak menyangka suaminya langsung berpikiran buruk. Bukan begitu, Aku cuma kasihan, lihat keadaannya. Tubuhnya hancur, jari-jarinya putus, dia bukan lawanmu lagi. Jawab Yayah mencoba menenangkan. Tapi ucapan itu justru membuat amarah Abah Giman makin memuncak. Tubuh besar lelaki itu melangkah cepat ke arah Yayah, tanpa pikir panjang. Telapak tangan kirinya mendarat di pipi kanan istrinya. Suara tamparan terdengar keras. Yayah terhuyung, memegangi pipinya yang memerah. Matanya berkoke-koka, wajahnya pucat. Dengar baik-baik, mulai sekarang, kau jangan ikut campur urusan lelaki. Kau cuma perempuan, tugasmu di dapur, bukan urusanku sama Rashid. Bentak Abah Giman, suaranya semakin kasar. Yayah mencoba menjelaskan, suaranya bergetar menahan tangis. Aku ini istrimu, bukan musuhmu. Aku cuma mau keluarga kita baik-baik saja. Kalau terus begini, semua hancur. Tapi Abah Giman tidak mendengar penjelasan itu. Tangannya menunjuk ke arah pintu. Kalau kau nggak suka caraku, pergi dari sini. Aku nggak butuh istri yang sok mengatur. Yayah berdiri mematung. Hatinya hancur. Ia tidak menyangka suaminya bisa sekejam itu. Selama ini ia diam, menahan segala sikap kasar suaminya demi menjaga rumah tangga. Tapi malam ini, semuanya berubah. Tanpa sempat mengemasi barang, Yayah berjalan perlahan keluar rumah. Angin malam menyambut tubuhnya yang gemetar. Jalanan kampung Bayongbong sunyi. Hanya suara jangkrik terdengar samar. Air mata mengalir di pipinya. Rasa sakit di wajahnya belum hilang, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih dalam. Langkahnya berat menuju jalan setapak yang menghubungkan ke desa orang tuanya. Di benaknya hanya ada satu pikiran, meninggalkan rumah itu, mencari ketenangan. Tapi di hatinya ada rasa hampa, kecewa, dan takut. Hidupnya terasa sial-sial. Rumah tangga yang selama ini ia pertahankan kini hancur begitu saja. Yayah terus melangkah di bawah langit malam. Tanpa tahu apa yang menantinya di perjalanan panjang itu, langkah kaki Yayah semakin menjauh dari rumah. Jalan setapak yang menghubungkan kampung Bayongbong ke desa tetangga terlihat sepi dan gelap. Di sisi kiri dan kanan, hanya hamparan kebun, sawah, serta deretan pohon tinggi yang bergerak pelan tertiup angin malam. Suara ranting patah dan binatang malam sesekali terdengar memecah keheningan. Pipi kanan Yayah masih terasa perih bekas tamparan. Suaminya, di matanya masih mengambang air mata yang belum sempat ia hapus. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Rasa takut, marah, dan sedih bercampur di dalam dada. Ia tidak menyangka rumah tangga yang ia pertahankan selama 5 tahun bisa hancur begitu saja dalam semalam. Langkahnya semakin lambat saat tiba di area kebun kosong. Tempat itu memang terkenal sepi dan jarang dilalui orang malam-malam. Namun, Yayah tak punya pilihan lain. Ia harus melewati jalan itu untuk bisa sampai ke rumah orang tuanya. Baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Suara seperti langkah kaki kecil terdengar dari semak-semak. Yayah berhenti, matanya menatap sekitar. Tapi tidak ada siapapun. Siapa di sana? Suara Yayah gemetar tangan kanannya, menggenggam tas kecil berisi pakaian. Belum sempat ia melangkah lagi, dari balik pohon besar di depannya, muncul sosok makhluk hitam legam, bertubuh kecil, dengan rambut gimbal panjang, kulitnya seperti arang, dan matanya merah menyala. Gigi-giginya tajam, bibirnya menganga seperti sedang menyeringai. Yayah terkejut, tubuhnya mundur beberapa langkah. Astagfirullah, apa itu? Bisiknya ketakutan. Makhluk itu melangkah maju. Suaranya berat dan parau. Kau sekarang milikku. Suamimu sudah menyerahkanmu untukku. Ucapnya sambil tertawa pelan. Yayah semakin panik. Ia berbalik, hendak berlari. Tapi sebelum sempat bergerak, tangan makhluk itu memanjang, memegang pergelangan tangannya dengan kuat. Tas kecilnya terjatuh ke tanah. Lepaskan! Teriak Yayah, berusaha melepaskan diri. Makhluk itu menarik tubuh. Yayah mendekat. Nafas makhluk itu bau busuk. Liurnya menetes di sudut bibir. Giginya yang tajam siap mengoyak. Yayah meronta. Matanya berkokok-koka. Tubuhnya gemetar. Tapi cengkeraman makhluk itu terlalu kuat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar langkah kaki lain mendekat. Suara itu cepat dan berat. Dalam sekejap, sosok Abah Rashid muncul. Berdiri beberapa meter dari mereka. Lepaskan dia! Teriak Abah Rashid. Matanya tajam menatap makhluk hitam itu. Makhluk itu menoleh. Matanya menyipit. Suaranya serak. Kau masih hidup? Kau harusnya sudah hancur malam itu. Ejeknya. Abah Rashid tidak menjawab. Tangannya terangkat. Jari-jarinya membentuk lingkaran.
Perlahan percikan api kecil muncul dari telapak tangannya. Api itu semakin besar lalu daerahkan ke tubuh makhluk itu. Makhluk itu berteriak, tubuhnya mulai terbakar. Cedak, suaranya melengking, kulit hitamnya melepuh, rambut gimbalnya terbakar, cengkeramannya di tangan Yayah terlepas. Tubuhnya melompat ke belakang, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Bau gosong menyebar di sekitar mereka. Yayah jatuh terduduk, tubuhnya masih gemetar. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Abah Rashid berlari menghampiri, membantu Yayah berdiri. "Kau nggak apa-apa, Teh?" tanya Abah Rashid cemas. Yayah hanya mengangguk, suaranya tidak keluar. Tubuhnya masih lemas, rasa takut belum hilang. Dalam hati Abah Rashid, perasaan bercampur. Ia sadar, meski niatnya berhenti dari dunia hitam sudah bulat, kenyataan menunjukkan ia masih terikat. Ilmu yang selama ini ia pelajari justru menyelamatkan nyawa Yayah malam ini. Sementara itu, jalanan sekitar mereka kembali sunyi tapi banggen. Peristiwa barusan masih membekas di kepala keduanya. Bab ini berakhir dengan Yayah yang masih berdiri lemah di samping Abah Rashid. Tubuhnya belum sepenuhnya tenang, pikirannya penuh tanya, dan di dada Abah Rashid, rasa bersalah semakin berat. Seakan jalan keluar dari semua masalah ini belum terlihat. Yayah masih berdiri di samping Abah Rashid, tubuhnya lemas, nafasnya belum stabil. Peristiwa barusan, saat makhluk hitam hampir mencelakainya, masih terbayang jelas di kepalanya. Abah Rashid menatap wajah Yayah dengan khawatir. Tangan kirinya memegang lengan perempuan itu agar tetap berdiri tegak. "Kita ke rumah orang tuamu. Malam begini, kau nggak boleh sendirian," ucap Abah Rashid tegas. Yayah mengangguk pelan. Tanpa kata, mereka berjalan bersama menuju rumah orang tua Yayah di kampung Pasir Huni, desa tetangga yang letaknya tidak terlalu jauh dari Bayongbong. Sepanjang jalan, Yayah lebih banyak diam. Pikirannya kacau, sementara Abah Rashid terus waspada. Matanya awas memandang sekitar, takut gangguan lain datang. Sesampainya di depan rumah tua berdinding kayu itu, lampu teras masih menyala redup. Orang tua Yayah sudah tidur. Pintu depan hanya dikunci seadanya. Tanpa banyak bicara, Yayah membuka pintu, masuk. Lalu duduk lemas di kursi ruang tamu. Abah Rashid menutup pintu, berdiri sejenak, lalu berkata, "Aku nggak bisa lama di sini, tapi kau tenang. Selama aku masih hidup, aku jaga kau." Yayah hanya diam, matanya memandang lantai. Ada rasa liga, tapi juga bingung dan takut. Rumah tangganya berantakan, suaminya mengusir. Kini ia ditolong oleh adik iparnya yang selama ini ia hormati. Abah Rashid berpamitan, berjalan keluar rumah, meninggalkan Yayah yang masih terpaku di kursi. Saat itu juga, di kejauhan, sosok lain sedang mengintai dalam gelap. Berdiri di balik pohon besar di pinggir jalan, Abah Giman menatap tajam ke arah rumah itu. Matanya merah, wajahnya dipenuhi amarah. Sejak tadi ia mengikuti Yayah secara diam-diam, menyaksikan adiknya menolong istrinya, dan melihat mereka masuk ke rumah orang tua Yayah bersama. "Kurang ajar," desis Abah Giman pelan. Tangannya mengepal, rasa cemburu dan harga diri yang terluka membuat kepalanya panas. Ia merasa dihina, bukan hanya oleh istrinya tapi juga oleh adik kandungnya sendiri. Dalam pikirannya, semua ini adalah penghinaan besar yang tidak bisa dibiarkan. Tanpa menunggu lama, Abah Giman kembali ke rumahnya di Bayongbong. Malam semakin larut, suasana rumah itu gelap, hanya lampu minyak kecil di ruang belakang yang menyala. Abah Giman duduk di ruang ritual, mengambil kain hitam, benang, dan beberapa alat gaib miliknya. Wajahnya serius, tangannya bergerak cepat menyiapkan perlengkapan santet baru. Kali ini, ia tidak main-main. Targetnya jelas, Abah Rashid dan perempuan bernama Sari yang pernah melumpuhkan adiknya. "Kalau kau berani ikut campur urusan rumah tanggaku, Ras, kau harus siap terima balasannya," ucap Abah Giman dengan suara dalam. Ia mulai merapal mantra. Suaranya pelan namun penuh tekanan. Di sela-sela ritual, pikirannya tidak tenang. Ada sisa rasa sayang sebagai kakak, kenangan masa kecil mereka berdua. Tapi itu kalah oleh amarah yang menguasai hatinya. Tangan Abah Giman bergerak mencabik kain hitam, lalu menancapkan jarum ke dalam boneka kecil yang ia siapkan. Hawa di ruang itu mulai panas, bau dupa dan minyak menyebar, suasana mencekam. Di dalam hati Abah Giman, amarah bercampur dengan perasaan kecewa. Tapi dendam yang membara membuatnya yakin, semua ini harus dibalas. Sementara itu, suara mantra terus terdengar, menandakan ritual itu belum selesai, dan niat jahatnya semakin kuat.
Ritual di rumah Abah Giman malam itu selesai. Namun hawa panas dan bau dupa masih terasa menempel di dinding rumah tua itu. Di sudut ruangan, boneka kain hitam bertuliskan nama Rashid dan Sari tergantung. Sementara jaram-jaram kecil menancap di bagian dada dan kepala boneka itu, Abah Giman berdiri mematung di depan meja ritual. Matanya kosong tapi hatinya penuh dendam. Semua sudah ia kirim, tinggal menunggu hasilnya. Nafasnya perlahan teratur. Namun rasa marah di dadanya belum reda. Di rumah orang tua Yayah di kampung Pasir Huni, suasana malam yang tadinya biasa berubah jadi tidak wajar. Udara di sekitar rumah terasa pengap, bau busuk seperti bangkai tercium di seluruh sudut ruangan. Yayah yang tengah duduk di ruang tamu langsung menutup hidung. Matanya menyapu sekeliling, tapi ia tidak menemukan sumber bau itu. Kenapa tiba-tiba bau begini? Gumam Yayah cemas. Dari dalam kamar, terdengar suara batuk keras. Ayah Yayang sudah lanjut usia terlihat keluar kamar dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang kehabisan tenaga. "Pak, kenapa?" Yayah cepat menghampiri. Sang ayah hanya menggeleng pelan, tubuhnya goyah, nafasnya tersengal. Tak lama ibunya ikut keluar kamar, wajahnya juga tampak pucat, langkahnya tertatih, seolah seluruh tenaganya terkuras. "Badanku lemas semua." "Yah," keluh ibunya. Yayah panik, suasana rumah makin aneh, selain bau busuk, hawa dingin menusuk kulit. Dari luar suara hewan malam menghilang, terganti dengan bisikan-bisikan samar seperti orang mengaji tapi suaranya sumbang, membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama kemudian, suara ketukan keras di dinding rumah terdengar. Seperti ada yang berjalan di atap, lalu turun ke dinding, ketukannya cepat, keras, mengelilingi rumah. Yayah berdiri gemetar, matanya mencari sosok penyebab suara itu. Namun yang ia lihat justru bayangan hitam tinggi besar melintas di depan jendela. Meski semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Sementara itu, di luar rumah, Abah Rashid baru saja kembali dari kebun kecil di belakang rumah. Begitu memasuki halaman, ia langsung mencium bau busuk menusuk. Langkahnya cepat, dadanya berdebar, begitu masuk ke dalam rumah. Ia melihat Yayah berdiri pucat. Orang tua mereka terduduk lemah di kursi. Ruangan dipenuhi bau aneh. Suara-suara gaib terdengar jelas. Dan hawa ruangan berat seperti tertekan sesuatu. "Ada apa ini?" tanya Abah Rashid. Suaranya tegas meski wajahnya tegang. Yayah menunjuk ke sekeliling. "Lihat sendiri, Bah. Bau busuk, suara aneh, bapak ibu sakit." Semuanya tiba-tiba. Abah Rashid diam beberapa saat. Dalam hati, ia sudah paham, santet, ini jelas kiriman gaib, dan ia tak butuh waktu lama untuk menebak siapa pelakunya. Pikirannya langsung mengarah ke Abah Giman, tapi di saat bersamaan, hatinya bertarung. Ia sudah berjanji meninggalkan dunia hitam, berhenti memakai ilmu yang selama ini ia pelajari. Namun kenyataan malam ini memaksanya berpikir ulang. Orang tua Yayah sekarat, rumah diteror, dan dirinya masih jadi sasaran dendam. Di depan matanya, Yayah terus memegangi kedua orang tuanya yang semakin lemah. Dari dinding, suara ketukan masih terdengar, disertai bisikan gaib yang membuat suasana makin mencekam. Abah Rashid mengepalkan tangan, matanya tertuju ke lantai, batinnya berkecamuk. Haruskah ia kembali memakai ilmu hitam itu demi menyelamatkan keluarga, atau tetap bertahan dengan niat tobatnya meski nyawa orang-orang terdekat terancam? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Sementara teror gaib di rumah itu belum juga berhenti. Suasana rumah orang tua Yayah masih penuh bau busuk dan suara gaib. Di luar, angin malam berhembus pelan. Tapi di dalam rumah itu, hawa panas dan tekanan terasa semakin berat. Abah Rashid berdiri di tengah ruangan. Matanya menatap Yayah yang terduduk lemas di samping kedua orang tuanya yang sakit. Bisikan gaib masih terdengar di telinga mereka. Diselingi suara ketukan keras di dinding dan atap rumah. Bau menyengat seperti bangkai masih memenuhi udara. Wajah Yayah pucat, tubuhnya gemetar, tapi ia memaksakan diri bertahan. Abah Rashid mengepalkan tangan, hatinya masih berperang dengan diri sendiri. Ia ingin konsisten dengan niat tobatnya, meninggalkan semua ilmu hitam yang selama ini ia jalani. Tapi kenyataan malam ini memaksanya memilih nyawa orang tua Yayah, keselamatan istrinya, dan dirinya sendiri kini terancam. Beberapa saat ia terdiam, lalu dengan suara berat ia berkata, "Jaga bapak sama ibu, aku urus ini." Yayah menoleh, matanya basah. "Bah, jangan," bisiknya, seolah paham apa yang akan dilakukan Abah Rashid. Tapi Abah Rashid tidak menjawab. Tubuhnya perlahan duduk bersila di lantai, matanya terpejam. Tangannya mulai bergerak cepat merapal doa dan mantra yang sudah lama ia tinggalkan.
Mulutnya mengucap kalimat-kalimat gaib yang hanya dimengerti oleh orang yang pernah terlibat dalam dunia hitam seperti dirinya. Udara di dalam rumah mulai berubah. Suara-suara gaib itu menghilang perlahan, digantikan dengan getaran halus seperti tanah yang berdenyut, bau busuk menguap, diganti aroma sangit seperti benda terbakar. Di sisi lain, di rumah Abah Giman di Bayongbong, suara aneh mulai terdengar. Angin berhembus kencang menerpa rumah kayu itu. Dinding bergetar, lampu minyak berkedip. Abah Giman yang sedang tidur tiba-tiba terbangun, dadanya sesak, tubuhnya panas dingin. Dalam hitungan detik, tubuh Abah Giman kejang hebat, tangan dan kakinya kaku, darah mengucur dari hidung dan mulutnya tanpa sebab. Matanya membesar, wajahnya putih. Dari sudut-sudut ruangan, bayangan hitam bermunculan. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini ia pelihara berbalik menyerang tuannya sendiri. Siapa berani mengganggu? Suara Abah Giman terputus. Tubuhnya terhempas ke lantai. Bayangan hitam itu menyerbu, mencakar, mencabik, menyayat tubuhnya tanpa ampun. Di dalam rumah orang tua Yayah, tubuh Abah Rashid masih bergetar. Matanya tertutup rapat. Tangannya memegang erat sebuah rajah yang ia buat dari kain putih. Darah segar mengalir dari sela-sela jarinya, namun ia tetap melanjutkan ritual. Yayah menangis terisak di samping kedua orang tuanya. Dalam hatinya, ia tahu, keputusan Abah Rashid kembali memakai ilmu hitam bukan karena ambisi, tapi demi keselamatan mereka semua. Beberapa saat kemudian, semua terasa hening. Rumah itu seperti ditarik dari tekanan berat. Hawa panas menghilang, suara gaib sirna. Orang tua Yayah mulai sadar perlahan. Tubuh mereka tak lagi lemas. Abah Rashid membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, nafasnya berat, keringat membasahi. Tubuhnya di matanya tersisa kekosongan. Seperti ada bagian dari dirinya yang menghilang. Setelah ritual itu di Bayongbong, tubuh Abah Giman tergeletak tak berdaya. Kulitnya penuh luka, darah mengalir deras. Makhluk-makhluk gaib menghilang, meninggalkan rumah itu dalam kondisi hancur. Sementara itu, Sari yang selama ini jadi target santet Abah Giman tetap selamat di kota Garut. Kodam keluarganya masih menjaga. Sosok Nyi Melati berdiri di sudut rumah, mengawasi dengan tatapan tegas. Abah Rashid duduk lemas di lantai rumah orang tua Yayah. Pikirannya penuh rasa sesal. Keputusan melawan membuatnya harus kembali ke jalan gelap yang selama ini ingin ia tinggalkan. Tapi demi keselamatan Yayah dan keluarganya, harga itu harus ia bayar. Meski di hatinya, luka yang ia rasakan jauh lebih dalam dari luka fisik manapun. Suasana rumah kembali tenang. Tapi di hati Abah Rashid, beban itu belum benar-benar selesai. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah setia menonton cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian adalah semangat terbesar untuk kami terus menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup. Ingat, hidup ini adalah pilihan setiap dendam. Setiap niat buruk, pasti ada harga yang harus dibayar. Tidak semua jalan yang terlihat mudah itu benar. Dan tidak semua yang kita perjuangkan layak untuk dihancurkan orang lain. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa kekuatan, harta, dan ilmu apapun tidak akan ada artinya kalau dipakai untuk menjatuhkan sesama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan jangan pernah lelah untuk memilih jalan yang benar.